Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 1 Maret 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, kita akan mengawali pengajian malam hari ini dengan membaca sebagian ayat yang ada dalam surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat sekalian, juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita menyelesaikan ayat yang pertama. Apa bunyinya? Wailul lil mutaffifin. Apa terjemahannya? Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Allah Azza wa Jalla membuka surat yang mulia ini dengan sebuah ayat yang membuat orang penasaran.
Karena Allah menyampaikan sebuah tema tapi masih global. Orang-orang yang curang, mereka pasti hancur, celaka, rugi. Belum disebutkan seperti apa bentuk kecurangannya. Dan siapa saja orang-orang yang curang itu. Di mana Allah jelaskan di ayat yang kedua dan yang ketiga. Ayat yang kedua dan ketiga apa bunyinya? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsir. Al-Quran ngajari kita bagaimana cara menyedot perhatian orang yang sedang kita ajak bicara. Ketika orang dengar kalimat celaka orang-orang yang curang, dia akan nunggu keterangan selanjutnya. Dia akan penasaran dengan kelanjutan pembahasan tentang penjabaran dari apa yang ada di ayat yang pertama. Begitulah Al-Quran ngajari kita cara berkomunikasi yang baik. Salah satu metode komunikasi yang baik adalah menjelaskan sesuatu secara global, baru kemudian menjelaskannya secara rinci. Penjelasan secara global ada di ayat yang pertama, rinciannya ada di ayat yang kedua dan ketiga. Emang apa kelebihannya kalau dijelaskan secara global dulu? Akan membuat orang penasaran. Kalau sudah penasaran, biasanya dia akan nunggu-nunggu. Kalau nunggu-nunggu itu tandanya dia sudah fokus. Ketika orang fokus kemudian disampaikan, maka akan masuk kemana? Telinga, atau ke hati, atau ke otak. Berbeda kalau orang lagi nggak fokus, kemudian diajak apa? Ngobrol. Ya wis ngomong setengah jam, masih mau ngomong apa? Mulut sudah berbusa-busa. Jadi Al-Quran itu ternyata bukan hanya memberikan kita konten ilmu, tapi Al-Quran juga mengajarkan kepada kita cara yang menarik untuk menyampaikan konten ilmu. Jadi ada konten, ada apa? Cara. Wonten konten, wonten apa? Cara. Kayak jenengan bungkus paket, ada apanya? Orang tahu ngirim paket ya? Ada isinya, ada kemasannya. Wis, orang tahu ngirim paket, lemper. Lemper itu ada apanya? Ada isinya, ada bungkus. Isi itu konten, bungkus itu cara. Penting mana? Isi apa cara? Hah? Dua-duanya. Dua-duanya penting. Bahkan kadang-kadang orang itu pertama kali yang dilihat apanya? Bungkusnya, kemasannya. Arem-arem yang dijual di pasar
tampah, pakai lalerek, dengan arem-arem yang dijual di mana? Supermarket, di dalam kotak apa? Kaca. Menarik mana? Di pasar Ustaz lebih murah. Buat orang yang mencintai kebersihan, ya dia akan milih yang berada di kotak kaca yang nggak sembarang orang megang, nyicipi, ora enak, balekaken. Jadi antara konten dengan apa? Cara. Kita kasih contoh dalam aplikasi keseharian, seni komunikasi. Bapak ngomong sama siapa? Sama anaknya. Saya kasih dua contoh. Contoh yang benar sama contoh yang kurang benar. Mana dulu? Yang benar dulu apa yang kurang benar dulu? Yang benar dulu. Kita ini mau ngasih sesuatu kepada anak kita. Kita mau kasih hadiah. Lebih menarik mana antara kita sampaikan, nak, ayah punya hadiah spesial untuk kamu. Raut muka kita bikin dia apa? Penasaran. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, anak kita lagi pegang HP, nyah ngokok, sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Padahal yang kita berikan di cara yang pertama dengan yang kita berikan di cara yang kedua sama atau beda? Yang kita berikan barangnya sama, tapi cara dalam memberikan itu akan berpengaruh kepada tingkat penerimaan guru. Apa? Guru. Tadi kan kita ngomongin bapak ya, guru. Bedakan antara si A sama si B. Guru namanya Pak A, yang kedua namanya Pak B. Pak A itu masuk kelas. Setelah mengucapkan salam, dia akan mengatakan, murid-muridku, tema kita pelajaran atau tema pelajaran kita hari ini sangat unik dan menarik. Kemudian dilihatin mukanya satu-satu. Yang bisa nebak, Pak Guru kasih hadiah. Mata yang 5 watt bisa berubah menjadi berapa? 100 ya kudu burun. Berapa? Ya 30 watt lah. Bedakan cara ini dengan cara yang kedua. Murid-murid, buka halaman 51, paragraf 3 dari bawah. Bejo, baca. Nanti kalau udah selesai satu paragraf, pindah sampingnya. Baca, gurunya dolanan apa? HP. Mata yang 5 watt jadi berapa? Mati. Lampunya mati maksudnya. Turu maksudnya. Tidur anak-anak. Padahal materi pelajarannya sama atau tidak? Sama. Tapi cara. Jadi Al-Quran itu ternyata bukan hanya mengajarkan konten ilmu, tapi juga mengajarkan cara yang menarik dan baik dalam menyampaikan ilmu. Pembahasan tentang ini itu yang biasa dikenal dalam
literatur para ulama kita dengan istilah al-i'jaz al-bayani. Keajaiban Al-Quran dalam menjelaskan sesuatu. Itu ada sub pembahasan khusus dalam sebuah bidang studi namanya ulumul Quran. Ilmu-ilmu alat untuk membedah Al-Quran. Jadi untuk mengkaji, membedah isi Al-Quran itu kita butuh apa? Ilmu-ilmu alat. Dan itu banyak ilmunya. Salah satunya adalah al-i'jaz al-bayani. Kita harus tahu bahwa Al-Quran itu punya keajaiban, punya mukjizat dalam metode menjelaskan sesuatu. Kita pindah sekarang. Jadi ayat yang pertama itu baru menjelaskan secara apa? Global. Rinciannya ada di ayat pinten 2 dan 3. Ayat 2 dan ketiga ini sebenarnya satu kesatuan. Cuman karena waktunya enggak ngoyok, enggak ngejar, maka kita hanya akan bahas ayat kedua saja malam hari ini. Ayat yang kedua bunyinya apa? Apa tadi? Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang curang itu adalah orang-orang yang apabila barangnya ditimbang oleh orang lain, maka dia yastawfun. Yastawfun. Nanti kita akan jelaskan artinya yastawfun apa. Ini ayat keberapa? Kedua. Ayat yang ketiga bunyinya kayak gini. Wa idza kaluhum au wazanuhum yukhsirun. Apabila dia nimbang barangnya orang lain. Kalau tadi apa? Barangnya ditimbang sama orang lain. Sekarang ayat ketiga apa? Kalau dia nimbang barang orang lain, maka dia akan kurangi. Alias berbuat apa? Curang. Oke. Sekarang kita bahas ayat yang kedua dulu. Wa idza alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang curang itu adalah orang yang apabila dia punya barang, beli sesuatu dari orang lain, maka dia minta si penjual itu untuk yastawfun. Yastawfun ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan yastawfun itu artinya minta ditimbang secara pas, secara benar, secara adil, yang tepat timbangannya. Sekilo ya, sekilo. Itu makna yang pertama. Yastawfun artinya minta ditimbang dengan apa? Pas. Makna yang kedua, yastawfun itu artinya adalah minta ditimbang dan dibonusi. Jaluk sing anget. Ngertos anget? Ya sing nang pasar yang ngerti anget, malah butuh anget, panas berarti. Maksudnya minta dibonusi. Jadi kalau beli jeruk sekilo, minta dibonusi tambahi. Jadi sekilo, setengah yuk, bubar. Sekilo seon gitu. Yastawfun, makna yang pertama apa? Minta ditimbang secara pas. Makna yang kedua? Minta dibonusi. Mari kita bahas satu persatu. Apa makna yang pertama tadi? Ketika kita beli, kita minta kepada si penjual untuk menimbang dengan timbangan yang pas. Inilah orang yang curang. Loh, kok curang? Saya tanya sama jenengan, boleh nggak
kita minta kepada penjual nimbangnya sing bener gue, sing pas. Boleh nggak? Boleh. Loh, ini orang curang kok. Boleh? Yakin? Betul. Jenengan betul, boleh. Nah, terus yang salah apa? Yang salah adalah ketika jenengan minta pas, tapi saat jenengan jual, jenengan curang. Makanya tadi saya bilang, ayat ketiga dan keempat itu sepaket. Satu paket. Ayat kedua kan ngomongin kalau kita jadi pembeli. Ayat kedua ngomongin kalau kita jadi penjual. Itu satu paket. Jadi orang-orang yang curang itu adalah orang-orang yang apabila dia beli, dia minta timbangannya pas, tapi ketika dia jual, dia ngurangi. Jadi kalau kita minta supaya timbangan kita pas, itu nggak tercela. Yang tercela adalah kalau kita minta ditimbang secara pas, tapi giliran kita nimbang buat orang lain, kita curang. Itu yang nggak benar. Dan itulah orang-orang yang curang. Kalau ada orang berbuat seperti itu tandanya kualitas keimanannya rendah. Dicurangi nggak mau, nyurangi itu mau, hobi. Ya. Apa tadi? Dicurangi nggak mau, nyurangi hobi. Itu tandanya kualitas keimanannya rendah. Buktinya apa Ustaz? Dalilnya apa kalau kualitas imannya rendah? Hadis yang sering kita dengar, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kalian itu enggak akan dianggap beriman sampai kalian menyukai kebaikan untuk orang lain seperti dia menyukai kebaikan untuk dirinya sendiri. Selama kita belum sampai level itu, kita belum dianggap beriman. Seperti yang saya katakan tadi, kita dijujuri. Ya, dijujuri itu artinya apa sih? Ya tadi, timbangan kita, barang kita ditimbang dengan timbangan yang pas. Senang atau tidak? Senang. Maka lakukan itu buat orang lain. Itulah tanda keimanan yang sempurna. Jangan pakai standar ganda. Standar ganda itu kayak tadi. Dicurangi nggak mau, tapi mau nyurangi orang lain. Itu namanya standar ganda. Dan standar ganda itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma dalam dunia perdagangan. Dalam rumah tangga ada nggak standar ganda? Standar ganda dalam rumah tangga antara suami dengan istri. Ada atau tidak? Ada. Apa contohnya? Saya tanya sama jenengan, bapak-bapak. Jenengan suka kalau istri jenengan ngerokok? Bojone udut seneng apa ora? Angkat tangan yang suka. Nggak ada kan? Jenengan udut ora? Alhamdulillah. Alhamdulillah iya apa ora? Yang enggak alhamdulillah. Yang iya, coba jenengan pikir. Apa bedanya laki-laki sama perempuan? Ya beda Ustaz, laki-laki sama perempuan beda. Iya, maksudnya kenapa ketika ada perempuan merokok itu kesannya apa?
sangat negatif. Ketika laki-laki ngerokok, kesannya biasa-biasa. Itu standar ganda itu. Jadi kalau jenengan nggak ingin istri jenengan itu ngerokok, kenapa? Jenengan ngerokok, itu standar ganda namanya. Ya. Kalau jenengan jujur, tanya sama istri dan istri berani jujur. Karena nggak semua istri berani jujur. Tanya sama istri. Andaikan jenengan ngerokok, tanya sama mereka. Bu, sebenarnya jenengan itu suka atau tidak si bapak ngerokok? Kalau jujur jawabannya apa? Jujur ya, bukan diintimidasi dengan pelototan. Ya. Apa jawabannya? Enggak suka. Mampu asbak kok. Enaknya apa? Nun sewu nggih. Rasulullah SAW itu paling enggak suka mulut bau. Rasul SAW itu paling enggak suka mulut bau. Makanya apa yang beliau lakukan ketika masuk rumah? Siwakan. Nek siki napa? Sikatan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu masuk rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bismillah, siwakan. Supaya apa? Supaya mulutnya nggak bau. Kenapa? Karena mau ketemu dengan istri. Rasulullah SAW itu menghargai perasaan istri dan anak-anaknya. Beliau nggak ingin ngobrol dengan istri atau bercengkrama dengan istri atau berjumpa dengan istri dalam keadaan mulutnya bau sehingga istrinya tersiksa. Bojoku sih ora tahu ngomong tersiksa, ora wani. Gak berani dia ngomong kayak gitu. Standar ganda. Saya tanya sama jenengan. Standar ganda yang lain. Jenengan suka nggak anak jenengan itu kecanduan HP? Suka enggak? Kenapa nggak suka? Karena kalau dipanggil nggak cepet jawab karena dia lagi fokus dengan apanya? HP-nya. Atau kalau dia dengar nggak cepet datang. Oke. Nggak masalah jenengan dan bagus. Nggak suka anak kecanduan itu bagus. Tapi pertanyaannya, apa jenengan kecanduan HP? Pernah nggak putrane jenengan datang pengen bicara sama jenengan, pengen cerita tentang kejadian di sekolah tadi pagi, atau dia pengen menyampaikan sesuatu kepada ayahnya atau kepada ibunya? Ketika anak itu ngomong, matanya jenengan ke HP. Pernah? Sering, jujur berarti gue. Sering. Standar ganda itu namanya. Makanya sering saya sampaikan kepada para orang tua yang ngeluh tentang anaknya yang susah lepas dari nopo? HP. Mulailah dari diri sendiri. Itu cara sing paling manjur. Nyontoni sing bener. Kasih contoh yang baik. Itu cara yang paling manjur. Orang kakean teori. Gak kebanyakan teori. Sudah Anda sebagai bapak, sebagai ibu, kasih contoh gak kecanduan HP. Insya Allah anak akan lebih mudah untuk tidak kecanduan HP ketika dia melihat bapak dan ibunya tidak kecanduan HP. Jangan pakai standar nopo? Ganda. Sudah. Ini yang pertama. Apa makna yastaufun? Ini ngambleng. Minta ditimbang secara pas.
Makna yang kedua, apa tadi? Minta dibonusi. Ya, penafsiran yang kedua ini disampaikan dalam tafsir Al-Mawardi, tafsir As-Sam'ani dan tafsir Ibnu Katsir. Ini makna yang kedua. Jadi minta bukan cuma diapain? Dipasin, tapi minta dibonusi. Jenengan pernah nggak kayak gitu? Pernah kayak gitu nggak? Sering. Kalau beli jeruk gitu kan. Oh, si Cimanu loh bonus loh. Cilik kiki. Ya. Pernah? Salah apa bener? Nah, salah apa bener? Kalau jenengan sebagai pedagang yang jual itu benar. Ngasih bonus itu anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaluk bonus, mbuh anjurannya siapa? Ngasih bonus itu anjuran siapa? Rasulullah SAW. Jaluk bonus, buh ajarannya siapa? Apa bedanya dengan minta-minta? Apa bedanya dengan minta-minta? Itu kan minta. Kalau beli, ya sesuai dengan duit yang kita berikan. Kalau memberi bonus, itu perintah Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Imam Al-Hakim mengatakan sanadnya sahih. Rasulullah SAW ketika beli sesuatu atau ketika beliau ke pasar, ngelihat para pedagang lagi nimbang, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Zin wa arjih. Zin wa arjih. Zin itu artinya adalah timbanglah secara pas. Berarti jangan apa? Jangan curang. Wa arjih. Arjih itu artinya lebihi. Lebihi gue artinya dikasih bonus. Itu perintah Nabi SAW. Wajib apa sunnah? Zin wa arjih. Timbanglah secara pas dan kasihlah bonus. Wajib apa sunnah? Apa? Yang pertama wajib. Yang kedua sunnah. Alhamdulillah kur sunnah tok. Ya, kebiasaannya wong kayak gue. Ustaz, sholat berjamaah di masjid hukumnya apa? Ya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan sunnah. Lagunya yang cocok sih gue, Ustaz. Zin, timbanglah secara apa? Pas. Itu hukumnya wajib. Karena itulah keadilan. Itulah keadilan. Adapun ngasih bonus itu hukumnya sunnah. Minimal jenengan itu menjalankan yang wajib. Itu minimal. Syukur-syukur bisa memberikan yang sunnah tadi. Ya rugi Ustaz. Itulah kalau kita mengukur segala sesuatunya dengan materi. Padahal jamaah yang kami hormati, kalau kita beli sesuatu di sebuah tempat, pedagangnya itu sering ngasih bonus. Apa yang terjadi? Kita akan senang. Kalau senang gimana? Besok datang lagi. Itulah yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh pedagang. Boro-boro adil, boro-boro pas, malah sering berbuat curang. Ya. Dan ini kadang-kadang
Dilakukan oleh pengusaha besar sekalipun. Bong gula tulisannya 50 apa? Kilo. Ternyata isinya 49, sekian. Siapa sih yang harus menimbang? Pengusaha besar. Ya. Waktunya habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kekurangannya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.